Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita kuliah teknologi fabrikasi pakan. Rekayasa hijauan dan teknologi pakan ya. Di semester awal, di depan mid semester, sebelum mid semester, materi yang kita sampaikan adalah tentang teknologi pakan. Nanti setelah mid semester, materinya tentang rekayasa hijauan dengan tim teman-teman dari HMT. Nah, kuliah dengan saya hanya kali ini, tapi nanti kalau memang materi tidak selesai, sisanya akan saya rekam. Ya, rekamannya Anda bisa nanti lihat. Nanti media sharingnya akan saya sampaikan. Ya, saya belum tahu nanti seperti apa. Mudah-mudahan bisa lewat Elisa. Materi ini akan terbagi 4 bagian. Yang pertama introduction, kemudian kedua tentang perlakuan fisik, kemudian perlakuan biologi, dan perlakuan kimia. Mungkin teman-teman yang sudah pernah mengambil mata kuliah teknologi dan fabrikasi pakan di S1 Fakultas Peternakan UGM sudah pernah mendapatkan materi yang mirip. Ya. Tapi ini ada sedikit perbedaan. Sini saya akan lebih banyak menggunakan data-data penelitian. Kemudian nanti di ujian saya juga akan lebih banyak teman-teman saya minta menganalisa data. Ya, jadi tidak sekedar menghafalkan, sebutkan, jelaskan, tidak. Tapi saya kasih data, tabel, kemudian teman-teman harus bisa menceritakan tabel itu apa atau maknanya, apa interpretasi saudara dari data-data itu. Nah, kuliah saya ini akan membekali Anda untuk bisa menginterpretasikan data-data itu. Oke, sebagai introduction, pendahuluan, ya kalau di negara-negara tropis, daerah-daerah tropis seperti Indonesia, biasanya ternak-ternak itu dasar pakannya adalah basic pakannya berdasarkan dia merumput sepanjang tahun. Dilepas dari padang pastura, merumput sepanjang tahun, ini masih berlaku di daerah Indonesia daerah timur. Ya. Tapi kalau seperti di Jawa, kemudian di Sumatera, itu biasa sudah mulai menggunakan cut and carry. Jadi rumput dipotong, jadi peternak adalah pegawainya sapi. Jadi saudari dia memotong rumput, dibawa ke kandang, diberikan ke ternaknya. Kemudian juga karena rumput mulai berkurang, kadang-kadang pada musim kemarau terutama banyak digunakan sisa-sisa atau hasil samping dari limbah pertanian. Terutama kalau musim kemarau, itu yang jadi masalah adalah keberadaan pastura. Pastura pasti berkurang, ya. Rumputnya menjadi mengering, produksinya berkurang, jumlah totalnya juga akan biomasa akan berkurang, dan juga kualitas, ya, kualitas dari pastura itu, terutama yang mencangkut digestible energy dan protein, itu pasti menurun. Nah, seperti yang tertulis di poin ketiga ini, kalau daerah-daerah Southeast Asia, Asia Tenggara, pertama seperti Thailand, Vietnam, dan Indonesia, beras itu merupakan padi, beras, nasi itu adalah pakan pokok kami, pakan pokok kita, ya. Sehingga jerami padinya itu sangat melimpah. Dan ini yang sering kali digunakan sebagai sumber pakan serat di ternak-ternak ruminansia di 3 negara ini. Sehingga nanti ke belakang, mohon jangan bingung, kadang-kala saya mengatakan rice straw, jerami padi, karena itu yang paling sering banyak dipakai. Tapi ini sebenarnya perlakuan-perlakuan tidak hanya berlaku pada jerami padi, tapi berlaku juga pada sisa hasil pertanian yang lain yang bersifatnya fibernya banyak. Ya, misalnya seperti jerami jagung, kemudian rendeng, kemudian titen. Ya, rendeng itu sisa limbah dari kacang tanah, ya. Kalau titen itu dari kedelai. Kedelai. Oke. Kita lanjut. Nah, ini adalah data yang saya dapatkan dari salah satu pustaka, ya. Pustaka Sankron, ya. Ini kita bisa lihat data udah agak lama, ini sebenarnya 2003, tapi masih tidak banyak berubah, ya. Kalau Anda bisa melihat sini, rice production-nya banyak, ya. Kemudian yang dua itu rice husk dan rice straw. Rice husk itu adalah sekam, ya. Rice straw itu adalah jerami padi. Ini potensi cukup banyak, ya. Kalau kita lihat dari contohnya di Indonesia saja 51,8 million ton, ya. 51 juta ton
itu 11,912 lah ya, 12 tambah 23 berarti 35 kilo, lebih dari separuhnya, 60%-nya itu adalah hasil samping. Dan ini biasa digunakan untuk pakan ternak, terutama rice straw. Kalau sekam kurang begitu baik untuk pakan ternak ya, karena kadar serat kasarnya terlalu tinggi. Ya, cuma masalahnya kalau kita hanya memberikan ternak pakan jerami padi saja, nutrien yang dibutuhkan ternak itu tidak cukup, terutama untuk ternak-ternak yang berproduksi tinggi. Kalau cuma sekedar berat untuk maintenance mungkin cukup ya. Karena rata jerami padi itu protein kasarnya, kita hitung protein kasar aja lah yang paling gampang. Protein kasar itu sekitar 5%, 4, 5, kadang-kadang kalau cukup baik dia 6%. Sedangkan ternak untuk produksi yang lumayan itu butuh protein kasar di atas 10 ya, ternak-ternak lokal kita. Lebih baik bisa 13%. Sehingga kekurangannya sangat banyak. Sehingga biasanya ternak-ternak yang hanya diberi pakan jerami padi biasanya akan terlihat dia tidak akan bertambah berat badannya, mungkin berat badannya stabil, tapi biasanya dia akan mengalami pengurangan berat badan, makin kurus, itu yang paling sering. Tapi nggak mati, dia hidup. Okay? Kalau udah parah sekali ya akhirnya juga akan mati. Nah, kenapa jerami padi itu kualitasnya sangat rendah? Pertama karena dia ligninnya dan silikanya tinggi. Lignin dan silika adalah dua bahan dinding sel yang tidak bisa atau relatif tidak bisa dicerna. Silika jelas tidak bisa dicerna sama sekali. Silika itu seperti kaca. Kaca itu silika. Ya, bahan dasar dari silika. Kaca itu adalah silika. Itu tidak ada yang bisa mencerna sama sekali. Itu udah 0% kecernaannya. Lignin masih bisa dicerna dengan enzim lignase. Hanya ruminansia, apalagi monogastrik, tidak bisa menghasilkan enzim lignase di dalam saluran pencernaannya. Sehingga ini perlu kita bantu. Kita tambahkan lignase, enzim lignase di pre-feedingnya, ya, di pre-treatmentnya, atau menggunakan teknologi-teknologi lain yang bisa memecahkan lignin. Lignin sendiri mungkin jumlahnya tidak banyak di dalam sel dinding sel. Tapi yang menjadi repot adalah jika lignin itu berikatan dengan selulosa dan hemiselulosa. Seperti Anda sudah tahu, selulosa dan hemiselulosa itu bisa didegradasi di dalam rumen. Kalau ruminansia, karena mikroba dalam rumen bisa menghasilkan enzim selulase dan hemiselulase. Hanya jika selulosa dan hemiselulosa berikatan dengan lignin, dia akan mempunyai sifat sama dengan lignin, tidak bisa dicerna. Sehingga banyak sekali teknologi-teknologi perlakuan pakan itu ditujukan pada pemecahan ikatan antara lignin dan selulosa atau lignin dan hemiselulosa. Harapannya begitu pecahannya ikatan itu lepas, selulosa atau hemiselulosa bisa dicerna lagi. Oke. Kemudian masalah lain dari restro adalah atau jerami padi adalah dia kecernaannya atau degradasi di dalam rumennya itu lambat. Ya. Karbohidrat yang ada di dalam jerami padi itu rata-rata terikat pada dinding sel atau lebih sering disebut, kerennya disebut struktural karbohidrat ya, atau karbohidrat struktural. Artinya apa? Dia terikat di struktur dinding sel. Untuk bisa mikroba mengakses karbohidrat ini, mikroba harus bekerja keras dulu memecah dinding sel, baru dia bisa mengambil karbohidratnya. Anda pasti masih ingat ya gambar dinding sel tanaman. Biasanya kok agak kotak gitu, kemudian ada dinding selnya, di dalamnya ada cairannya, yang karbohidrat, protein, lemak, itu semua ada di dalam cairan di dalam dinding sel itu. Termasuk karbohidrat. Sehingga untuk bisa mikroba menggunakan karbohidrat ini, dia harus memecah dinding selnya itu dulu. Dan itu menambahi pekerjaan si mikroba. Mikroba harus mengekskresikan enzim selulase dan hemiselulase untuk memecah itu. Butuh enzim selulase dan hemiselulase butuh waktu untuk memecah dinding sel. Sehingga itu akan memperlambat degradasi serat di dalam rumen. Oke. Kemudian masalah yang ketiga adalah jerami padi itu atau sisa bahan pakan sisa pertanian, limbah pertanian itu rendah di nitrogen. Proteinnya rendah, pKm rendah, seperti saya sampaikan tadi hanya sekitar 4-6%. Tuh. Padahal butuhnya 2 kali lipat dari itu, sehingga biasanya akan kekurangan
protein. Sehingga nanti ada beberapa treatment yang bertujuan untuk meningkatkan nilai proteinnya. Nah, hal-hal ini ya seperti terfermentasi lambat, degradasi lambat dan juga karena dia seratnya tinggi, dia akan memperlambat rate of passage atau laju aliran pakan di dalam rumen, sehingga ketiga-tiga ini akan menyebabkan feed intake-nya turun, konsumsinya turun. Sudah pakannya kualitasnya kurang bagus, nutrisinya tidak memenuhi, makannya sedikit, makin parah ya. Mungkin kalau nutrisinya kurang bagus tapi dia kecernaannya tinggi, dia bisa makan banyak, jumlahnya akan lebih banyak yang bisa diambil. Ini sudah pakannya kurang bagus, dia juga jumlahnya yang dimakan juga sedikit. Ini double ini kerugiannya. Ya. Nah, ini adalah contoh-contoh contoh chemical composition dari rice straw ya, dalam beberapa di awal, di tengah maupun di akhir dari pertumbuhannya ya. Anda bisa lihat N-nya itu adalah sekitar 0,8 sampai 1 ya, kira-kira 0,9. Ini kalau Anda kalikan atau PK kan berarti dikalikan dengan 6,25. Ini sekitar dapat 6%. 6% persis. Ini cukup bagus, ini jerami padi yang bagus, ini 6% PK-nya. Kemudian Anda bisa lihat ya, itu di N-nya. Anda bisa lihat NDF dan ADF itu yang menunjukkan serat ya, ataupun selulosa dan hemiselulosa itu cukup tinggi ya. Bisa sampai di atas separuhnya ya. Sehingga inilah yang harus dipecahkan dulu sebelum isi selnya bisa digunakan ya. Mikroba harus memecah ini dulu. Oke, kita masuk ke perlakuan-perlakuannya. Jadi crop residues atau byproduct, agricultural byproduct perlu dilakukan pretreatment karena kenyataannya seperti tadi, kualitasnya rendah, nilai nutriennya rendah, kecernaannya rendah, dan seterusnya. Pretreatment yang paling sering dilakukan itu dilakukan secara fisik, kemis, gabungan antara fisik dan kemis maupun biologi. Ya, ini sudah banyak sekali penelitian sudah sejak tahun 1855. Udah lama sekali 1855 itu ya, berarti sudah mendekati jam 7 malam, itu udah hampir isya itu ya. Maksud saya tahun itu ya, 1855 bukan waktu. Nah, Anda bisa lihat di sini, ini adalah resume ya. Kita tidak akan menunjukkan satu persatu karena waktunya tidak akan cukup. Tapi ini sekedar memberi ide saja bahwa sebenarnya teknologi pengolahan pakan, treatment pakan untuk meningkatkan kualitas maupun kecernaan itu sudah banyak sekali. Dan masih banyak yang bisa kita kembangkan. Oke. Cara-cara secara fisik yang kuno, yang lama itu seperti direndam, soaking, digiling, grinding, buat pelet, direbus, ya, ataupun dikukus pakai pressure atau di presto istilahnya sekarang, ataupun dengan radiasi sinar gamma, itu sudah dilakukan sejak dulu. Ada beberapa metode yang bagus yang bisa dilakukan, applicable, practicable, ada yang tidak, ya. Termasuk juga penggunaan chemical. Sodium hydroxide itu yang paling terkenal di awal ya. Beckman tahun 1855 itu sudah mulai melakukan. 1855 itu Fakultas Peternakan belum berdiri ya. Itu mereka sudah melakukan sodium hydroxide, dan sampai sekarang dari semua perlakuan kemis yang paling efektif sodium hydroxide. Perlakuan yang lawas banget. Bisa menaikkan kecernaan 2 kali lipat. Bayangkan, kalau kecernaan 30% jadi 60%. Itu luar biasa itu. Perlakuan-perlakuan yang di bawahnya ini tidak ada satupun yang bisa menyamai kehebatan sodium hydroxide. Tapi kenapa tidak baik dilakukan? Nah, nanti akan kita lihat. Ya, pasti ada negatifnya. Dari semua ini mungkin ada yang paling sering lihat adalah atau sering dengar adalah perlakuan dengan amonia atau urea, ya kan? Kemudian physicochemicals. Nah, ini banyak penelitian menemukan bahwa kalau ini digabung antara fisik dan kemis itu malah lebih bagus. Misalnya digiling dulu baru dikasih chemicals, dia kecernaan akan lebih banyak. Lah iyalah, kenapa? Karena dengan digiling, dipotong, dicacah, dichopping, ya, itu luas permukaan partikel akan semakin besar. Oke. Saya mencari suatu alat peraga yang ada di meja saya. Ini aja. Oke. Ini wadah apa namanya? Wadah pointer. Oke, bayangkan ini wadah ini, ya, adalah partikel pakan dengan ukuran bukan kubus ya, persegi seperti ini. Berarti ada berapa permukaan, luas permukaan? 1, 2,
3 di belakang, 4 depan, 5 dan 6. Ada 6 luas permukaannya. Jika ini saya belah jadi 2, berapa luas permukaan? Dia akan ketambahan 2 lagi luas permukaan di potongannya tadi. Ya kan? Berarti luas permukaan bertambah. Kita potong lagi seperti ini. Seret. Dia akan bertambah lagi 2 lagi. Potong lagi. Semakin banyak potongannya, semakin kecil ini Anda hancurkan, luas permukaan otomatis akan semakin banyak sampai Anda tidak bisa menghitungnya. Itulah prinsip dari pengecilan ukuran partikel. Ya. Kemudian penggunaan sodium dioksida dengan pelet, variasi gabungan atau kombinasi antara urea dengan pelet, penggunaan lime atau kapur dengan pelet dan seterusnya, itu sudah banyak melakukan. Ya. Secara biologi yang paling sering dilakukan adalah menggunakan enzim, menggunakan jamur maupun fungi dan mushroom. Kalau bahasa Indonesia dua-duanya jamur ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu agak berbeda. Fungi itu biasanya yang kecil-kecil, jamur kecil-kecil, biasa non edible. Kalau mushroom itu yang edible, yang bisa dimakan. Oke, kita lihat yang physical treatment seperti apa. Saya sini aja deh. Oke, tujuan utama dari perlakuan fisik itu ada 2. Ya, yang pertama mengurangi ukuran partikel pakan, kemudian yang kedua memecah dinding sel. Oke. Mengurangi ukuran partikel pakan bisa meningkatkan kecernaan. Oke. Sebentar, saya mundur sedikit. Tujuan utama dari perlakuan fisik biasa meningkatkan kecernaan. 1. Itu aja. Dia tidak bisa meningkatkan komposisi kimianya, kualitas nutriennya tidak bisa. Jadi tujuan utama meningkatkan kecernaan. Kecernaan itu bisa ditingkatkan dengan 2 cara, yaitu pertama menurunkan ukuran partikel, mengecilkan ukuran partikel, dan kedua memecah dinding sel. Penggilingan, perendaman, pelet ataupun pencincangan, chopping itu bisa mengurangi ukuran partikel pakan seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Kenapa? Karena dengan dia dipotong-potong, luas permukaan akan naik. Makin banyak luas permukaan, mikroba di dalam rumen akan makin bisa untuk mencerna pakan. Anda harus ingat, mikroba dalam rumen untuk bisa bekerja dia harus menempel. Ya, dia harus bisa menempel pada bahan pakannya. Sehingga makin luas permukaan bahan pakan, makin banyak mikroba yang bisa menempel, dan waktu dia mensekresikan enzim itu bisa memecah dinding sel dari bahan pakannya ini. Oke. Kemudian steaming, pengukusan, penyiraman dengan X-ray ataupun dengan pemasakan dengan presto dengan tekanan, ya, itu bisa memecah dinding sel. Ya, karena prinsip-prinsipnya ketiga ini akan membuat sel itu menjadi membengkak, swelling, menggelembung, ya. Kemudian dinding sel akan pecah, oke, sehingga akan menyebabkan isi sel lebih mudah diakses. Nah, ini ada beberapa hasil penelitian yang saya sarikan, ya. Yang pertama adalah penggilingan dan pembuatan pelet pada hay, ya, hay dari rumput. Ini berhasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecernaannya pada ternak. Ingat, tujuan grinding, tujuan perlakuan fisik adalah meningkatkan kecernaan. Degradability-nya akan meningkat. Tapi Anda lihat poin 1 ini. Justru dengan grinding dan pelleting, dia akan menurunkan kecernaan dari 73 ke 67%. Loh, kok bisa kebalik kan? Harusnya secara teori yang Anda pegang tadi, luas permukaan makin banyak dengan dia dihancurkan, dengan dia di grinding, mikroba bisa nempel lebih banyak, kecernaan akan naik. Itu teorinya tidak salah, itu betul. Tetapi yang jadi masalah adalah saat dia ukurannya semakin kecil, dia lama tinggal di dalam rumennya menjadi semakin pendek. Ingat, pakan keluar dari rumen menuju omasum apomasum, ya, itu di mulutnya omasum apomasum, mulutnya omasum itu ada
saraf. Kalau Anda mungkin pernah bongkar, buka isi perutnya sapi, rumen, kemudian Anda bersihkan dalam itu, di mulutnya ada kayak seperti gigi-gigi kecil itu di mulutnya omasum itu. Ada kayak papile-papile kecil. Di situ banyak saraf yang akan mendeteksi ukuran partikel yang boleh lanjut. Nah, kalau partikel-partikel yang sudah kecil, dia akan terus. Dengan di grinding ataupun di pellet itu kan akan digiling dulu baru dipadatkan. Ya. Itu akan menyebabkan ukuran partikel terlalu kecil sehingga dia cepat sekali keluar dari rumen. Lama tinggal di dalam rumen hanya sebentar. Padahal mikroba itu butuh waktu untuk bisa mencerna pakan. Oke. Karena dia waktunya tidak cukup, mikroba belum selesai mencerna pakan, dia sudah terikutkan ke saluran pencernaan berikutnya. Ini akan menyebabkan pencernaannya tidak maksimal. Sehingga secara umum pencernaan akan menurun, degradability akan menurun. Kemudian dengan degradability menurun, waktu yang makin pendek, mikroba itu juga tidak punya cukup waktu untuk melakukan fermentasi pada bahan-bahan karbohidrat. Ya, karena waktu terlalu pendek. Ya. Dia turun dari 9,4 turun ke 5,1% per jam. Lumayan ini, ya. Kemudian retention time, lama tinggal di dalam rumen, ya, dari padatannya itu juga berkurang. Ya, ini tadi yang peningkatan laju aliran pakan. Positifnya adalah dengan dia makin cepat keluar dari dalam saluran dari dalam rumen cepat kosong. Begitu rumen cepat kosong, sapinya akan makan lebih banyak. Jadi mungkin bisa jadi walaupun secara umum pencernaannya itu menurun dengan pengurangan ukuran partikel yang terlalu kecil, intake akan naik, jumlah pakan yang digunakan akan makin banyak, sehingga nutrien dia absorb juga mungkin bisa jadi naik. Ini seimbangan berapa? Tidak ada yang pasti, tergantung pakannya apa, kecepatan rate of passage-nya itu berapa, dan seterusnya. Ya. Tapi ini resikonya adalah sapi makannya banyak, ya, tapi nutrien yang terabsorb yang digunakan itu sedikit. Rugi apa untung gitu, seperti itu kita lihat pelihara sapi. Jelas kita akan rugi, makannya banyak tapi yang digunakan sedikit. Mau kita kan makannya sedikit, yang digunakan banyak. Berarti mau kita pencernaannya tinggi, intake-nya ya jangan tinggi-tinggi. Nah, gitu. Jadi ini sebenarnya kurang menguntungkan. Oke. Nah, sehingga memang dalam teknik menggiling, memotong, chopping rumput, misalnya rumput, hijauan, ataupun jerami, ada kuncinya. Beberapa penelitian menunjukkan ukuran potongan yang paling baik untuk hijauan itu adalah antara 2,5 cm sampai 5 cm. Jangan kurang dari itu, jangan lebih dari itu. Kurang dari 2 cm atau 2,5 cm akan menyebabkan dia terlalu halus. Lama tinggal dalam rumen lebih pendek, kecernaannya akan berkurang, degradability-nya berkurang, fermentasi rate-nya berkurang, retention time-nya berkurang, ya, intake akan naik. Yang poin 1 akan terjadi. Kalau dia lebih banyak, lebih panjang dari 5 cm, justru sebaliknya terjadi, terlalu lama di dalam rumen. Mungkin kecernaan naik, fermentasi naik, retention time-nya naik, tapi intake turun. Ya. Kecernaan tinggi tapi jumlah totalnya yang dia konsumsi akan berkurang. Otomatis jumlah total nutrien yang dia digunakan ternak akan juga berkurang. Jadi mencari keseimbangannya ini yang memang sulit, dan ini memang sudah teknologi yang sudah berapa tahun, 50 tahun lebih sampai sekarang belum pernah ada yang bisa menemukan imbangan yang paling pas. Karena semua tergantung jenis pakannya apa, masing-masing ingredient pakannya apa. Jadi tidak semudah kalau kita membuat pakan yang di monogastrik. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Poin kedua adalah dengan menggunakan penguapan atau dikukus, ya, dikukus dalam high pressure vessel. Ya, ini sebenarnya dikukus dalam presto, panci presto kayak gitu seperti itu. Kecernaannya meningkat, ya, in vitro degradasinya meningkat, kecepatan degradasi juga meningkat, ya, tapi tidak bisa meningkatkan potential degradability fibrous fraction. Jadi NDF, ADF, hemisolus, jadi dinding sel itu tidak bisa meningkat kecernaannya. Ya, jadi ini masih kurang optimal juga. Kemudian juga prakteknya di lapangan menggunakan steaming. Bayangkan sapi sehari makannya berapa kilo rumput itu? 20 sampai 30 kilo rumput.
atau jerami ya, 10 sampai 5 sampai 10, kadang-kadang 15 kilo jerami. Itu Anda mau presto pakai apa? Ya kan? Prakteknya sulit dilakukan. Inilah poin ketiga. Banyak peralatan fisik tidak praktis, terutama untuk peternak-peternak ya. Karena butuh alat yang berat ya, sehingga tidak kurang menguntungkan oleh peternak. Nah, physical treatment itu juga bisa dilihat dari dua kondisi. Bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok besar berdasarkan efeknya pada komposisi kimia. Ya, ada yang bisa meningkatkan komposisi kimia, ada yang tidak. Biasanya sih jarang yang bisa meningkatkan komposisi kimia, tapi ada beberapa yang bisa meningkatkan komposisi kimia. Kita lihat. Oke. Tapi sayangnya peningkatannya itu mempengaruhi komposisi kimia itu bukan meningkat, tapi justru sebentar, yang keliru ya. Oh, bukan improve ini. Sorry, salah, ini bukan improve. Bukan improve, sorry, salah, bahasa Inggrisnya keliru. Dan itu bahasa Indonesia saya terjemahkan tapi malah keliru. Oke, saya ubah. Jadi akan mempengaruhi komposisi kimia dan tidak mempengaruhi komposisi kimia. Sayangnya pengaruhnya itu adalah negatif. Contohnya perendaman, steaming, gamma radiasi. Itu justru akan banyak melarutkan isi sel. Oke. Sehingga ada perubahan struktur karbohidrat. Ya, sehingga ini akan menyebabkan isi sel atau karbohidrat yang tersedia untuk mikroba dalam rumen akan berkurang. Kecernaan naik, tapi bahan yang mau dicerna digunakan oleh mikroba berkurang. Sehingga secara umum ya apa yang mau dicerna, apa yang mau digunakan oleh mikroba, ini kerugiannya. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan, tidak menggunakan komposisi kimia dengan cara dicacah, digiling gitu. Cuma memang harus hati-hati dengan penggilingannya ya, bagi seberapa banyak kita giling. Seperti saya sampaikan tadi, kalau untuk raw fish atau forage disarankan antara 2 sampai 5 cm, itu hasil penelitian yang terbaik. Oke. Nah, ini adalah pustaka lama Vansus 94 tapi masih sangat up to date ya. Ini Anda bisa lihat efek dari hay yang utuh dengan yang digiling halus. Ya. Ini tahun 94 Vansus sudah menemukan bahwa dengan digiling halus, lama tinggal dalam rumen itu akan menurun sampai separuhnya. Ya. Tadinya 54 jam menjadi 27 jam saja. Ingat yang tadi sampaikan, makin pendek dia tinggal di dalam rumen, makin cepat dia keluar dari rumen, maka mikroba makin kekurangan waktu untuk mencerna bahan pakan. Ingat, mikroba harus memecah dinding sel dulu, itu butuh waktu. Memecah dinding selnya aja belum selesai, pakannya udah bablas, pindah ke saluran berikutnya. Ini akan menyebabkan isi sel justru tidak bisa digunakan secara maksimum. Ya, kalau misalnya lama tinggal dan rumennya makin pendek, otomatis kecernaan juga akan menurun separuhnya dari 44 sampai 22%. Nah, ini ada hitung-hitungan sedikit dari Hungit 1966 ya. Jadi kalau bahan pakan dalam 24 jam bisa tercerna 71%. Ya, ini datanya. Waktu 12 jam itu tercernanya menurun 56,5%. Tapi ingat, karena dia dihaluskan, dia keluar dari rumen lebih cepat, konsumsi pakan akan naik 2 kali lipat. Ya. Sehingga kecernaannya itu perhitungan 56,5 ya, yang hanya 12 jam ini dikalikan 2 jadi 113%. Ya, kelihatannya menguntungkan ya, tapi ingat sekali lagi saya sampaikan tadi, makan yang makin banyak yang digunakan tidak maksimal, tidak optimal, sehingga sebenarnya kalau menurut saya ini masih merugi kita. Ketoknya makan yang banyak, biaya kita untuk keluarkan untuk makan makin banyak, tapi yang dimanfaatkan tidak optimal. Oke. Nah, sekarang yang lagi tiduran, perhatikan baik-baik ya, karena ini yang biasa keluar di ujian saya model-model seperti ini. Anda akan saya berikan tabel ya. Kemudian saya minta melihat tabel itu, kemudian saya minta simpulannya apa, mana yang terbaik, alasannya apa, jelaskan. Cuma seperti itu. Tapi menjelaskannya Anda harus tahu dasarnya. Ini adalah penelitian dari Krauss et al. Tahun 2002, belum begitu lama ya. Anda bisa melihat dia melakukan
dua macam perlakuan. Oke, Anda lihat tulisan di bawah ini, TMR total mix ration, jadi ini adalah pakan komplit. Semua baik perlakuan yang satu ini 31 maupun 69% itu menggunakan TMR yang sama, yang mengandung 40% alfa fasilase, AS itu alfa fasalage, 60% konsentrat, dan ini kandungan NDF dan kandungan NDF-nya konsentrat, baik di konsentrat maupun di forage sama. Jadi seratnya atau SK-nya itu sama, baik yang ini maupun yang ini. Yang berbeda adalah perlakuan ini, PEF itu physically effective fiber. Physically effective fiber itu gampangnya adalah seberapa besar ukuran pakanmu. Ya, saya di kuliah lain akan cerita bagaimana mengukur PEF ya, tidak di sini. Jadi intinya makin kecil angkanya berarti bahan pakan itu makin halus. Nah, PF ini 31%, ya berarti dia halus ya. PF ini 69%, berarti ini yang ini 69% berarti yang kasar. Ya, ini saya kasih fine, coarse, ini yang halus, ini yang kasar. Oke, ini perlakuan pada sapi. Anda bisa melihat di sini. Gimana sih kok muncul gini ya? Oke. Nah, hilang sendiri. Hasil penelitian dari Cross ini menunjukkan bahwa diameter intake konsumsi pakannya ya per hari, kalau kita buat dia ukurannya ukuran partikel lebih besar, justru intake-nya naik. Ingat, tadi teorinya apa? Makin halus bahan pakan, makin kecil ukurannya, makin cepat dia keluar dari rumen. Makin cepat rumen kosong, makin lapar dia, feed intake naik. Coba lihat data ini. Sama nggak dengan teori tadi? Terbalik. Justru yang coarse, yang bahan pakannya lebih kasar, intake-nya justru lebih banyak. Kok iso? Nah, nanti kita jelaskan. Kemudian ini lama makan. Lama makan. Berapa jam per hari? Kalau makannya halus, lebih halus, dia makannya 4 jam per hari. Kalau lebih kasar makan 5 jam. Terbalik lagi. Ya kan? Harusnya kalau halus, bahan pakan kecil-kecil, partikel size-nya kecil, dia akan lebih banyak makan, otomatis waktu makannya nambah, ini malah berkurang. Nah, kemudian waktu ruminasi. Kalau ruminasi berapa jam sehari, ini logis. Pakan yang kasar dia lebih banyak di kunyah, ya, kunyahnya lebih banyak, sehingga waktu ruminasi dia lebih tinggi. Cewing, ruminasi itu yang keluar ya, cewingnya itu mengunyahnya. Cewing itu ngunyahnya juga otomatis dengan pakan kasar lebih banyak. Kemudian pH, yang pakan halus relatif lebih rendah, lebih asam daripada yang kasar. Nah, kalau saya ujian, saya tanyakan, apa yang bisa Anda jelaskan dari data ini? Itu kan data yang baru sampaikan, baru angka-angka. Nah, sekarang gini, teorinya bahan pakan yang halus intake-nya lebih banyak. Ternyata tidak. Tapi di sini justru intake yang banyak adalah yang lebih kasar. Ingat, kata kuncinya salah satunya adalah lama tinggal di dalam rumen. Berapa lama bahan pakan tinggal di rumen? Mikroba butuh waktu untuk bisa mendegradasi bahan pakan. Mikroba butuh waktu untuk memecah dinding sel sehingga dia bisa memanfaatkan isi sel. Jika waktunya itu optimal, dia akan optimum dalam memecah dinding sel, mencerna bahan pakan. Oke. Sehingga kecernaannya menjadi tinggi. Oke. Saat kecernaan tinggi, mikroba, ya ingat itu isi sel akan digunakan mikroba untuk beranak pinak. Untuk beranak pinak, memperbesar ukuran tubuhnya. Artinya populasi mikroba dalam rumen akan meningkat pesat, terutama yang mikroba fiber digester yang menghasilkan enzim selulase maupun menghasilkan enzim hemiselulase. Semakin banyak mikroba itu, semakin banyak enzim yang dihasilkan, semakin banyak bahan pakan yang bisa
degradasi dalam waktu yang lebih sama, ya. Sehingga dia akan kecernaan naik. Bahan pakan yang kasar tadinya masuk ke dalam rumen, dia akan lebih cepat untuk dikecilkan ukurannya, didegradasi lebih cepat. Sehingga dia akan lebih cepat juga keluar dari rumen. Sehingga rumen juga akan lebih cepat kosong. Ya, sehingga dia intiknya jadi banyak. Kemudian juga Anda harus ingat, mikroba itu untuk bisa bekerja optimum, dia butuh kondisi yang environment yang cocok bagi mereka. Salah satunya adalah anaerobik, temperatur sekitar 38-39 derajat Celcius, dan pH rumen kondisi netral. Netral itu antara 6 sampai 7. Anda lihat di baris paling bawah berapa pH rumen. Ya, ini tidak terlalu buruk, 5,9. Tapi bagi mikroba dia akan lebih prefer untuk hidup di dalam pH yang netral. Dengan pH yang netral ini, dia pasti akan lebih banyak untuk beranak pinak, bekerja lebih optimal. Loh, kok bisa pH-nya itu lebih netral yang dengan alfalfa yang ukurannya, alpha salitsnya ukurannya kasar? Karena dengan ukuran yang lebih besar, dia akan menyebabkan ternak itu mengunyah. Kan harus dikunyah dulu. Mengunyahnya lebih banyak. Anda makan bubur versus Anda makan lotek. Ngunyah Anda akan lebih banyak saat Anda makan lotek daripada saat Anda makan bubur. Bubur itu 2-3 kali kunyah telan. Ya, bahkan mungkin tidak usah dikunyah kalau bubur bayi itu. Tapi kalau lotek Anda harus kunyah dulu sampai halus baru bisa telan. Nah, bahan pakan yang kasar ini akan menyebabkan dia mengunyahnya lebih banyak. Total chewingnya 12,6 jam per hari. Sedangkan kalau ini hanya 8,8. Ya. Kalau dia dan anaknya saat Anda mengunyah, ternak mengunyah, hasil yang dikeluarkan di dalam mulut adalah saliva. Ya, salivanya akan lebih banyak. Saliva lebih banyak. Ingat, saliva fungsinya adalah buffer bagi rumen. Dia akan mempertahankan pH dalam kondisi normal. Ya, makanya pH-nya di sini akan lebih baik daripada yang di alpha salix dengan kondisi lebih halus. Oke. Kenapa pH seperti ini? Karena total chewing lebih banyak, saliva dihasilkan lebih banyak. Kemudian juga proses ruminating yang lebih banyak juga akan otomatis menghasilkan saliva lebih banyak. Ruminating itu berarti kan pakannya udah telan, masuk ke retikulum, ya, masuk ke rumen, kemudian dikeluarkan lagi mulut, kemudian dikunyah lagi. Ngunyah lagi, kecampuran saliva lagi masuk, dan saliva jadi lagi makin baik di dalam rumen, menstabilkan kondisi pH rumen. Oke. Kondisi pH-nya bagus, anaerob, temperatur bagus, mikrobanya pakannya banyak, otomatis akan berlimpah jumlah mikrobanya, beranak pinak banyak, sehingga dia bisa banyak menyerbu, mengolah bahan pakan yang masuk. Otomatis bahan pakan akan lebih cepat terdegradasi, lebih cepat keluar dari rumen, intake akan naik. Nah, itulah kira-kira nanti yang harus Anda tuliskan di jawaban saat Anda saya beri tabel. Tentu saja bukan tabel ini, ya toh. Nanti tabelnya mirip-mirip lah, tapi datanya akan lebih complicated. Ya, yang namanya ujian, ya. Siap-siap aja. Oke. Nah, ini adalah penjelasan dari yang tadi. Ini Anda lihat fine, coarse, pH-nya lebih tinggi yang coarse daripada yang fine. Yang 7 dan ini jam berapa nih berarti? 7 berarti sekitar jam 8, 6 lewat, ya. Jam 7 pagi dan jam 6 sore lewat, inilah waktu mereka dibebakan. Anda lihat begitu dibebakan pH pasti akan turun, ya. Dibebakan pH turun. Itu adalah pola yang biasa. Kenapa? Karena proses fermentasi terjadi paling aktif setelah pakan masuk ke dalam rumen. Nah, ini yang seharusnya diinginkan. Teori yang diinginkan. Pengurangan ukuran partikel pakan berserat pasti akan menyebabkan remastikasi berkurang. Mengunyahnya ulang itu berkurang. Kenapa? Karena tidak ada ukuran udah kecil, ngapain lagi dikunyah, gitu. Ngapain lagi diregurgitasi, dikeluarkan lagi dalam mulut. Ngapain lagi dia di ruminasi, ya. Pasti remastikasi, ngunyahnya ulang itu berkurang. Dengan mengunyah ulang berkurang, ruminasinya berkurang, saliva juga akan berkurang. Bahan pakan yang kecil juga akan mempercepat laju aliran pakan. Konsumsinya pasti lebih naik karena lo keluar dari rumah lebih cepat, ya kan? Sehingga karena waktunya kurang, pakan berserat, kecernaan akan kurang.
Ingat, mikroba itu punya umur. Dia masih muda, dia masih produktif untuk mencerna pakan berserat, sudah keluar, dia kan nempel di pakan, dia akan ikut. Pakan keluar dari rumen, ya dia ikut keluar dari rumen. Nah, sisi positifnya adalah increment, panas yang keluar dibuang itu berkurang, tapi menurunkan kadar lemak susu. Kenapa? Karena lemak susu dibuat dari, kalau kita urut sampai ke belakang, itu hasilnya dari pakan berserat. Dia dari VFA yang asetat dan butirat yang buat lemak susu, bukan yang propionat. Asetat dan butirat itu dibuat dari pakan berserat, bukan dari karbohidrat tinggi atau protein tinggi. Oke. Nah, sehingga kecernaan pakan yang tercerna meningkat. Nah, ini yang saya coba buat dalam bentuk grafik ya, dari yang halaman sebelumnya. Ini yang harus Anda pahami, ini yang harus Anda ingat-ingat betul. Dan paling penting, pertama Anda ingat dulu, kemudian Anda hafalkan, dan Anda pahami. Karena inilah kunci untuk menjawab atau menerjemahkan data yang seperti tadi. Ya, data yang akan saya berikan ke Anda di ujian tengah, ya, di ujian mid semester. Jadi kita umpamakan ukuran bahan pakan berserat, kita kurangi ukurannya. Apa yang terjadi? Ada 2 poin yang terjadi. Yang pertama, dari sisi ternaknya, remastikasinya, yang mengunyahnya itu akan berkurang. Karena remastikasi berkurang, salivasinya juga akan berkurang. Otomatis bufferingnya akan berkurang. pH rumen lebih turun. pH rumen itu turun, mikroba rumen tidak suka. Dia akan ada yang mati, dia akan terhambat pertumbuhannya. Mikroba rumen jumlahnya juga akan, populasi akan menurun. Kalau mikroba rumen menurun, kecernaan, ingat, mayoritas mikroba rumen adalah pencerna serat. Otomatis pakan berserat kecernaan akan turun. Begitu pakan berserat kecernaan turun, kadar lemak susu juga akan turun karena produksi asetat dan propionat proporsinya akan berkurang dibandingkan dengan asetat dan butirat proporsinya akan berkurang dibandingkan dengan propionat, sehingga lemak susu turun. Di sisi lain, dari sisi pakan, kan di sisi ternak ya, dari sisi pakan, ukuran pakan yang kecil akan meningkatkan laju aliran pakan dalam rumen, lebih cepat dia keluar dari rumen. Ingat, mikroba itu butuh waktu ya, sehingga kecernaan bahan pakan berserat turun, double kan, dari jumlah udah berkurang jumlah mikrobanya, waktu yang disediakan juga berkurang, dia makin turun kecernaannya, dan pasti lemak susu turun. Tapi laju aliran pakan meningkatkan konsumsi pakan, laju aliran pakan meningkat, konsumsi pakan meningkat karena rumen cepat kosong, dan jumlah bahan pakan yang tercerna karena konsumsinya naik, jumlahnya juga akan meningkat ya, jumlahnya loh ya. Kemudian efek yang lain adalah heat incrementnya, panas yang terbuang ya, karena dia cepat sekali keluar dari rumen ya, panas yang terbuang juga akan menurun. Ini menghemat pemborosan energi melalui panas, tapi ya nggak begitu signifikan sebenarnya kalau menurut saya sih. Oke. Nah, ini tadi penjelasan kenapa lemak susu turun. Ya, ini Anda bisa baca sendiri. Intinya tadi rasio berbeda, gitu. Asetat sama butiratnya menurun, pasti lemak susu turun. Oke. Ini tadi sudah saya terangkan. Nah, ada sekarang yang populer complete feed atau pellet, gitu. Oke. Kalau complete feed dalam ternak perahan tidak menguntungkan karena menurunkan kadar lemak susu. Kenapa? Complete feed itu biasa dalam bentuk sudah ukurannya kecil, ya kan? Apalagi pelet. Dan ingat, pakan yang digiling dengan ukuran kecil atau pelet justru akan menyebabkan produksi asetat dan butirat menurun, sehingga lemak susu menurun. Ya, sehingga perlu dipertimbangkan kalau membuat complete feed yang diawetkan jangan dibentuk dalam bentuk pelet, tapi dalam bentuk biskuit agak besar sehingga ukuran partikel hijauannya lebih besar, antara 2 sampai 5 cm. Cuma masalahnya dengan cara seperti ini, problemnya hijauan itu sulit nempel kalau ukurannya besar dibuat dalam biskuit. Ya, ini teknologi yang lain. Oke. Ini bagian dari fisik. Mungkin hanya sampai di sini saja. Ini bisa Anda lengkapi lagi lebih detail seperti apa. Anda silakan mencari materi. Ini ada beberapa peserta kuliah ini yang dari Fakultas Peternakan UGM juga. Silakan nanti kontak teman-teman itu untuk di-share materi yang juga biasa saya sampaikan di S1 ya, tentang perlakuan fisik. Itu saling melengkapi dengan ini ya.
Silahkan Anda baca juga itu untuk melengkapi. Tentang fisik mungkin sampai sini dulu. Sebentar, saya stop dulu. Dan kita akan lanjut dengan materi yang berikutnya, yaitu kemis.